Halo semuanya, salam sehat selalu. Ada adik SMA kelas 12 yang sebentar lagi akan menghadapi UTBK, persiapan untuk menuju kampus impian. Nah, kali ini kita akan belajar latihan soal persiapan UTBK Soshum, yaitu tepatnya mapel geografi. Ya, semoga dengan ini dapat memperlancar UTBK adik-adik semuanya sehingga mencapai atau dapat masuk di PTN yang diinginkan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai belajar soal geografi. Nah, ini part 1, nanti ada part 2, part 3, dan seterusnya. Jadi, simak terus channel Lestarikan. Oke ya? Langsung ke soal. Nomor 1, geografi adalah suatu penyajian dengan peta dari sebagian permukaan bumi merupakan pendapat dari. Nah, ini kita berbicara tentang definisi geografi. Jadi ada banyak tokoh yang membeberkan definisi geografi menurut mereka masing-masing. Nah, mari kita lihat beberapa tokoh geografi yang dia punya definisi tersendiri tentang apa itu geografi. Yang pertama adalah ada Eratosthenes. Nah, ini orang pertama yang menyatakan atau mengungkapkan istilah geografi. Menurut Eratosthenes, geografi adalah ilmu yang mencitrakan atau menggambarkan tentang bumi. Lalu yang kedua ada Huntington. Geografi adalah studi tentang fenomena permukaan bumi beserta penduduk yang menghuninya. Lalu yang ketiga ada Claudius Ptolemaeus. Geografi ialah suatu penyajian melalui peta yang menyajikan sebagian atau seluruh permukaan bumi. Lalu ada Karl Ritter. Geografi merupakan telaah tentang bumi sebagai tempat hidup manusia. Lalu yang kelima ada Strabo. Menurutnya, geografi adalah bidang yang erat kaitannya dengan faktor lokasi, karakteristik tertentu, dan hubungan antar wilayah secara keseluruhan. Lalu ada Immanuel Kant. Geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal, atau gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Ada banyak lagi sebenarnya tokoh-tokoh yang dia mengungkapkan geografi itu seperti apa. Nah, di soal adalah garis bawahnya, geografi suatu penyajian dengan peta dari sebagian permukaan bumi. Nah, berarti kita lihat yang ketiga ada pendapatnya Claudius Ptolemaeus. Ya, sudah sangat jelas di sini. Geografi adalah penyajian melalui peta yang menyajikan sebagian atau seluruh permukaan bumi. Jadi jelas nomor 1, saya kira cukup mudah ya ini. Jawabannya adalah yang B, Claudius Ptolemaeus. Jadi setiap tokoh itu punya penekanan tentang definisi apa itu geografi. Misalnya Eratosthenes adalah ilmu yang mencitrakan tentang bumi. Kalau Claudius Ptolemaeus, penyajian melalui peta. Kalau Karl Ritter misalnya, telaah tentang bumi sebagai tempat hidup manusia. Oke ya, itu nomor 1, jawabannya yang B, Claudius Ptolemaeus. Lanjut, soal nomor 2. Batu Raden beriklim sejuk dan curah hujan sangat tinggi. Konsep geografi yang sesuai dengan kondisi wilayah tersebut adalah, nah ini kita berbicara tentang konsep esensial geografi. Ada 10 ya. Nah, ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, hingga keterkaitan keruangan. Nah, kita lihat inti dari 10 konsep tersebut. Lokasi adalah posisi objek dalam suatu ruang. Kalau jarak, ruang di antara dua objek atau jeda ya. Keterjangkauan adalah kemudahan menjangkau suatu objek atau suatu daerah itu mudah atau tidak dijangkau oleh manusia. Lalu konsep pola adalah susunan, bentuk, persebaran fenomena di atas muka bumi. Kalau morfologi adalah bentuk daratan muka bumi. Lalu aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan suatu fenomena.
Lalu nilai kegunaan adalah manfaat atau kelebihan suatu wilayah. Interaksi interdependensi adalah hubungan timbal balik antar wilayah. Lalu diferensiasi area adalah ciri khas suatu wilayah. Keterkaitan keruangan adalah derajat keterkaitan fenomena satu dengan fenomena lain di suatu ruang. Nah, jika kita lihat soalnya, Batu Raden beriklim sejuk dan curah hujan sangat tinggi. Nah, itu kata kuncinya. Sehingga ini kan mencirikan suatu wilayah dengan ciri khas tertentu. Maka, kalau dilihat dari 10 konsep yang ada, yang paling tepat digunakan untuk meninjau wacana ini adalah konsep diferensiasi area. Karena di sini menunjukkan apa? Ciri khas suatu wilayah. Di mana di soal Batu Raden itu punya iklim yang sejuk dan curah hujan yang tinggi. Misalnya lagi, Surabaya merupakan dataran rendah dengan suhu yang tinggi. Nah, itu juga contoh dari diferensiasi area, di mana suatu wilayah itu punya ciri khas yang berbeda dengan wilayah yang lain. Jadi jelas jawabannya di sini adalah yang C, diferensiasi area. Oke ya, nggak ada masalah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, perhatikan pernyataan berikut di bawah ini. 1. Lahirnya lipatan pegunungan Himalaya. Yang kedua, garis kontur pantai timur Afrika Barat sama dengan pantai Amerika Utara dan Selatan. Nomor 3, terbentuknya pegunungan Jayawijaya. Keempat, terbentuknya pantai berteras Pulau Timor. 5. Greenland bergerak menjauhi Eropa dengan kecepatan 36 meter per tahun. Nah, titik tolak teori Wegener tersebut ditunjukkan dengan nomor. Oke, soal ini berkaitan dengan perkembangan bentuk muka bumi ya. Nah, ini materi kelas 10, di mana ada teori pengapungan benua atau continental drift theory yang dicetuskan oleh Alfred Wegener, yang intinya adalah benua-benua yang bergerak melintasi permukaan bumi. Itu adalah inti dari teorinya Alfred Wegener. Artinya apa? Benua itu terus mengalami pergerakan di atas muka bumi, sehingga terbentuklah konfigurasi benua yang ada seperti ini. Ada benua Asia, Amerika, Eropa, dan sebagainya. Yang dulu itu berawal dari satu benua besar atau superkontinen yang disebut dengan Pangea. Nah, jika teman-teman melihat gambar di sini, itu ada perkembangan bentuk muka bumi yang dulu dari satu benua besar Pangea, kemudian terpecah menjadi Laurasia dan Gondwana, terus sampai berkembang pada bentuk saat ini. Atau di sini ada present day ya. Nah, itu menunjukkan simbol dari atau mensimbolkan kondisi benua-benua saat ini yang dulu berawal dari satu benua besar. Nah, titik tolak atau tolak ukur dari atau bukti ya, bukti teorinya Alfred Wegener itu dia melihat dari yang pertama kesamaan garis pantai Amerika Selatan dan benua Afrika. Artinya apa? Garis pantai Amerika bagian timur tepatnya dengan Afrika bagian barat itu jika disatukan itu cocok atau sesuai. Jadi seolah mereka itu puzzle yang terpisah. Kemudian kalau disatukan itu dia tepat. Konfigurasinya itu dapat menyatu dengan sempurna gitu. Itu yang pertama, kesamaan garis pantai. Lalu yang kedua ada persebaran fosil. Baik fosil tanaman maupun hewan ya. Misalnya fosil tanaman di India, Afrika Selatan, Australia, dan Amerika Selatan itu punya kesamaan, yaitu adanya tanaman yang bernama Glossopteris yang sangat khas ya, itu tidak ditemukan kecuali di beberapa wilayah tadi. Sedangkan mereka itu tidak menyatu saat ini. Artinya apa? Dulu itu mereka adalah satu wilayah yang kemudian dia terpecah atau terpisah. Lalu fosil hewan misalnya itu di India dan Madagaskar itu punya mamalia yang sama.
Padahal kalau dilihat di peta itu Madagaskar itu lebih dekat ke Afrika, tapi punya kesamaan hewan dengan India. Nah, ini artinya bahwa dulu itu keduanya itu adalah satu wilayah atau bersatu dulunya. Kemudian dia terpisah. Lalu yang ketiga adalah adanya kesamaan jenis batuan. Nah, contohnya adalah di Amerika Selatan, Afrika, Jazirah Arab, India itu adanya sedimen gletser yang sama gitu. Nah, artinya apa? Dulu wilayah tersebut tadi itu dia satu atau masih menyatu ya, kemudian dia terpisah. Lalu yang keempat adalah iklim purba atau bisa dicontohkan dengan adanya deposit batu bara itu di daerah kutub dan lintang tinggi. Padahal kita tahu bahwa batu bara itu dapat atau ada di daerah tropis karena butuh hutan yang lebat gitu. Nah, sedangkan di kutub utara dan lintang tinggi itu hutan-hutan yang lebat itu susah ditemukan itu. Nah, sehingga apa? Asumsinya adalah dulu wilayah tersebut itu pada satu lokasi gitu, atau masih menyatu. Kemudian dia terpisah. Lalu ada yang kelima, ada Greenland menjauhi Eropa. Nah, ini adanya pergerakan Greenland yang semakin menjauhi Eropa. Artinya apa? Bahwasanya ada benua yang bergerak. Dan masih banyak bukti lain ya yang mendukung bahwa adanya Pangea dulu yang menjadi satu-satunya benua di dunia atau superkontinen, kemudian dia mengalami perkembangan, pecah dan menjadi membentuk benua-benua yang ada saat ini atau memperkuat titik tolak dari teori Alfred Wegener tentang teori pengampungan benua. Nah, melihat opsi di soal berarti yang paling tepat adalah yang A. Lahirnya lipatan pegunungan Himalaya, kemudian garis kontur pantai timur Afrika Barat sama dengan pantai Amerika Utara dan Selatan. Lalu yang kelima, Greenland bergerak menjauhi Eropa. Yang nomor satu adalah adanya India yang bergerak menuju atau mendekati Asia. Dan yang kedua adalah konfigurasi pantai yang sama. Yang kelima adalah juga bergeraknya Greenland menjauhi Eropa. Sehingga yang paling tepat adalah yang A. 1, 2, dan 5. Oke, itu nomor 3. Lanjut nomor 4. Teori terjadinya tata surya yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Laplace adalah, nah ini kita berbicara tentang teori pembentukan tata surya ya. Ini ada beberapa teori tentang pembentukan tata surya. Ada nebula, pasang surut, planetesimal, teori bintang kembar, dan teori awan debu. Yang pertama kita lihat teori nebula atau kabut. Intinya adalah tata surya berasal dari kumpulan kabut yang berputar dan berpijar. Kemudian yang bagian tengah itu dia memadat atau paling padat ya. Kemudian bagian sampingnya itu terlempar keluar. Kemudian nanti memadat menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Karena yang tengah tadi jadi matahari. Lalu yang kedua ada teori pasang surut. Dari Jeans dan Jeffrey bahwasanya matahari sudah ada sebelumnya. Lalu ada bintang yang melintas dekat matahari dan terjadi pasang naik pada bintang dan matahari tersebut. Kemudian dari hasil pasang naik tadi, itu sebagian massa matahari dan bintang itu tertarik di tengah-tengah. Nah, nanti menjadi cikal bakal dari planet yang mengelilingi matahari. Lalu yang ketiga ada teori planetesimal, bahwasanya matahari merupakan salah satu dari bintang-bintang yang sangat banyak. Lalu ada bintang yang berpapasan dengan matahari. Lalu sebagian massa matahari tadi itu tertarik ke arah bintang. Nah, nanti menjadi cikal bakal dari planet yang juga mengelilingi matahari. Lalu yang keempat ada teori bintang kembar. Bahwasanya dulu itu ada dua bintang yang saling mengelilingi. Kemudian ada satu bintang yang mendekat, kemudian menabrak salah satu bintang kembar tadi. Nah, yang hancur menjadi planet-planet, kemudian yang tidak hancur tadi atau yang tetap dia menjadi matahari. Kemudian dia membentuk orbit dari planet-planet yang hancur tadi.
Lalu yang kelima ada teori awan debu dari Kuiper ya. Bahwasanya tata surya terbentuk dari gumpalan awan, gas, dan debu. Oke, di sini yang ditanyakan adalah menurut Immanuel Kant dan Laplace. Jadi jawabannya cukup jelas ya. Teori nebula atau teori kabut Kant-Laplace. Nomor 5, pada sistem informasi geografis atau SIG, jenis data atau informasi yang terdapat pada suatu lokasi dinamakan. Oke, ini kita berbicara tentang data SIG. Data SIG ada dua ya, ada data spasial sama data atribut. Kalau data spasial itu data yang punya referensi ruang atau georeference atau koordinat geografis. Kalau atribut itu data yang menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data spasial. Jadi data atribut itu semacam data pelengkap dari data spasial yang ada. Oke, lalu data spasial itu ada dua, ada data raster sama data vektor. Kalau data raster itu yang berupa piksel atau grid. Kalau data vektor itu data dengan model koordinat Cartesius, dua dimensi atau XY. Nah, data vektor dapat berupa garis, titik, atau area. Atau bisa disebut dengan poligon. Oke, itu data spasial dan data atribut. Kalau spasial itu yang data punya referensi ruang. Kalau atribut itu data pelengkap dari data spasial. Jadi jelas jawabannya di sini adalah yang C ya, data atribut. Karena garis bawahnya adalah jenis data atau informasi yang terdapat pada suatu lokasi. Jadi data pelengkap dari suatu lokasi. Lanjut nomor 6. Faktor iklim yang memungkinkan keberadaan hutan sabana tropik yang luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah. Nah, perlu kita tahu ada beberapa hal tentang curah hujan di Indonesia. Yang pertama, curah hujan rata-rata di Indonesia bagian barat itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata curah hujan di Indonesia bagian timur. Sehingga di Indonesia bagian timur itu cenderung lebih kering. Nah, nanti berkaitan dengan jenis hutan yang ada di wilayah tersebut. Artinya, Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur itu jenis hutannya pasti berbeda. Nah, curah hujan rata-rata kurang dari 1000 mm per tahun itu terdapat atau tersebar di daerah Nusa Tenggara, Sulawesi, tepatnya di Lembah Palu dan Luwu. Artinya curah hujannya ini kecil ya. Lalu yang kedua, curah hujan rata-rata 1000 sampai 2000 mm per tahun itu di daerah sebagian Nusa Tenggara, Merauke, Kepulauan Aru, dan Tanimbar. Lalu curah hujan rata-rata 2000 sampai 3000 mm per tahun itu adalah di daerah Kalimantan Selatan dan Timur, Sumatera Timur, Papua, sampai Jawa Barat. Lalu curah hujan yang paling tinggi di Indonesia yang lebih dari 3000 mm per tahun itu di Sumatera Barat, Pegunungan Tengah Papua, Kalimantan Tengah, beberapa wilayah di Jawa, Bali, Sumba, dan Lombok. Nah, kalau kita lihat curah hujannya, berarti otomatis daerah yang curah hujannya kurang dari 1000 mm itu banyak tumbuh sabana ya. Lalu yang kedua, ketiga sampai keempat, semakin besar curah hujannya, otomatis semakin banyak tumbuhan atau hutan hujan tropis. Yang misalnya Sumatera itu kan banyak hutan hujan tropis karena curah hujannya tinggi. Nah, semakin ke timur, curah hujannya itu semakin rendah, sehingga yang tumbuh itu adalah sabana. Gitu. Jadi jawabannya jelas ya. Nomor 6, faktor iklim berarti karena curah hujan yang rendah. Sehingga apa? Yang mampu tumbuh adalah sabana tropis. Ini lingkarannya harusnya di bagian yang atas ya, yang curah hujan kurang dari 1000 mm. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7, perhatikan pernyataan berikut. 1 Ombilin, 2 Arun, 3 Bukit Asam, 4 Bontang, 5 Pangkal Pinang. Kota yang pertumbuhannya berawal dari ditemukannya tambang batu bara ditunjukkan dengan nomor. Oke, ini berkaitan dengan apa?
kota berdasarkan pertumbuhannya atau sejarahnya. Nah, ada klasifikasi kota berdasarkan sejarah perkembangannya ya. Ada kota yang berkembang karena perdagangan, pertambangan, perkebunan, dan atau menjadi pusat administrasi atau kerajaan. Nah, contohnya yang menjadi pusat perdagangan adalah Pontianak, Samarinda, Palembang. Lalu kota yang berkembang karena adanya pertambangan itu ada di Cepu karena minyaknya, Balikpapan karena batu baranya, Timika karena emasnya. Lalu kota yang berkembang karena perkebunan, Bogor karena buahnya, Medan karena terkenal duriannya, lalu Bandar Lampung karena perkebunan kopinya. Lalu ada kota yang tumbuh atau berkembang karena menjadi pusat kerajaan atau administrasi. Contohnya Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, ataupun Semarang. Nah, di soal ini yang tumbuh karena menjadi pusat batu bara atau pertambangan ya, tepatnya batu bara. Ombilin, tepatnya di Sawah Lunto, Sumatera Barat, Bukit Asam, Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Melaboh, Pulau Laut, Kalimantan, dan Sorong itu adalah kota-kota yang menjadi sumber batu bara di Indonesia. Nah, sehingga jelas di sini yang masuk kategori tumbuh karena tambang batu bara adalah kota Ombilin. Yang pertama, sama Bukit Asam yang terletak di Sumatera Selatan. Sedangkan nomor 2, Arun itu adalah punya sumber daya gas alam. 4, Bontang juga gas alam. Lalu Pangkal Pinang itu punya timah. Oke ya, jelas jawabannya Ombilin dan Bukit Asam. Lanjut, nomor 8. Setiap jenis hewan dan tumbuhan tersebar tidak merata di berbagai tempat di permukaan bumi. Nah, ini berarti terkait dengan persebaran flora dan fauna. Ada beberapa faktor, yang pertama iklim, edafik, fisiografi, dan biotik. Jadi iklim nanti berpengaruh pada pertumbuhan atau persebaran flora dan fauna. Edafik adalah kondisi tanah ya, karena nanti berkaitan dengan kalau tumbuhan misalnya media tumbuh tanaman ya, berkaitan dengan kesuburan. Kalau fisiografi berkaitan dengan ketinggian tempat, karena tidak semua makhluk hidup itu mampu tumbuh misalnya di daerah dataran tinggi. Lalu yang keempat, faktor biotik adalah manusia sebagai pengontrol keberadaan flora dan fauna. Ini sangat penting karena manusia, apalagi hari ini yaitu mampu menjadi faktor persebaran yang kuat dari flora dan fauna. Berarti pernyataan adalah dia benar ya. Setiap jenis hewan dan tumbuhan tersebar tidak merata di berbagai tempat di permukaan bumi. Sebab setiap jenis hewan dan tumbuhan mempunyai habitat yang sesuai dengan persyaratan hidupnya. Benar ya, setiap jenis hewan dan tumbuhan itu punya habitat masing-masing. Tumbuhan satu dengan yang lain itu berbeda habitatnya. Ini benar juga dan bersambung ya atau menyambung, jadi jawabannya yang A. Atau berhubungan ya, benar-benar berhubungan. Lanjut nomor 9. Gerakan lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia menimbulkan subduksi yang menghasilkan fenomena cekungan di sisi barat Sumatera, Selatan Jawa, sampai Nusa Tenggara. Oke, kita berbicara tentang Pulau Sumatera ya. Ini bisa kita lihat di gambar, bahwasanya di selatan atau di barat Papua itu adalah tempatnya pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Nah, dari zona subduksi tadi itu menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, munculnya palung laut. Jadi adanya palung laut yang memanjang ya di selatan atau baratnya Sumatera. Lalu yang kedua, adanya intrusi dan ekstrusi magma. Nah, adanya subduksi itu mengakibatkan adanya pergerakan magma, entah itu keluar atau masih ada di dalam perut bumi. Lalu yang ketiga, terjadi pembengkakan tepi benua yang nanti mengakibatkan daerah Sumatera bagian barat sampai selatan, kalau dilihat gambarnya itu kan berwarna coklat ya, artinya merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi.
Sedangkan Sumatera yang bagian timur, sisi timur, itu kan berwarna hijau, yang dia adalah dataran rendah. Karena yang tepi benua dari Sumatera itu adalah yang bagian barat sampai selatan, yang paling dekat dengan zona pertemuan lempeng. Yang keempat, muncul cekungan di sisi barat Sumatera, selatan Jawa hingga Nusa Tenggara. Lalu yang kelima, aktivitas vulkanik menghasilkan rangkaian pegunungan. Di Sumatera ada Bukit Barisan yang kita kenal. Nah, itu yang memanjang ya, yang bisa teman-teman lihat di gambar itu dari barat hingga selatan sisi Sumatera. Oke, jadi pernyataan di sini adalah benar ya. Gerakan lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia menimbulkan subduksi yang menghasilkan fenomena cekungan di sisi barat Sumatera hingga Nusa Tenggara. Alasannya, subduksi lempeng Eurasia dan Indo-Australia menghasilkan rangkaian gunung api di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, ini alasannya kurang tepat atau salah ya. Harusnya Kalimantan tidak ikut. Semisal Kalimantan dihapus, itu alasannya benar. Subduksi lempeng Eurasia dan Indo-Australia menghasilkan rangkaian gunung api di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Itu yang benar. Jadi benar salah, jawabannya yang C. Nomor 10. Dataran aluvial sangat potensial untuk pengembangan pertanian dan pemukiman karena didukung oleh banyak faktor, yaitu 1. Morfologi datar dan daya dukung lahan tinggi. 2. Tersusun oleh tanah aluvial yang subur. 3. Ketersediaan air permukaan yang melimpah. 4. Adanya aquifer yang potensial. Nah, kita berbicara tentang dataran aluvial ya. Aluvial sendiri adalah bentuk lahan yang sebagian besar datar yang dibuat oleh pengendapan sedimen pada periode waktu tertentu oleh satu atau lebih sungai dengan ciri yang pertama, morfologi relatif datar, lalu kaya akan sumber mineral, sehingga nanti menyebabkan tanahnya itu menjadi sangat subur. Yang ketiga, mudah melakukan irigasi, ya karena dekat dengan sumber air ya. Yang keempat, cenderung mudah diolah. Yang kelima, mampu menyerap air secara maksimal. Termasuk aquifernya dia bagus. Jadi contohnya di daratan aluvial di sepanjang Bengawan Solo. Itu merupakan daratan aluvial yang cukup subur ya di situ. Tidak kekurangan air, kemudian tanahnya mudah diolah, sangat subur sehingga hasil pertanian sangat bagus di sepanjang daratan di sepanjang Bengawan Solo. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang 1 benar, morfologi datar dan daya dukung lahan tinggi. Tersusun oleh tanah aluvial yang subur juga benar. Ketersediaan air permukaan yang melimpah, benar. 4. Adanya aquifer yang potensial, karena mampu menyerap air secara maksimal. Jadi benar semua, jawabannya yang E. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada jawaban yang kurang tepat, silahkan komentar di kolom komentar. Kita akan diskusi. Oke, cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan di part 2, 3, sampai seterusnya. Ya, semoga bisa upload video terus ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan salam sukses.